Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novita Ria, mahasiswa dari Universitas Airlangga. Kali ini saya akan memberikan sedikit penyuluhan kesehatan terkait kesehatan jiwa selama pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya nih, masyarakat yang ada di rumah sudah tahu belum terkait penyakit COVID-19 yang sudah banyak menyebar ke seluruh Indonesia dan negara-negara lain, di mana penyakit COVID-19 ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya virus, di mana virus yang bernama corona ini yang dapat menginfeksi ke saluran pernafasan sehingga dapat menyebabkan tanda dan gejala yang bisa kita rasakan, yaitu yang pertama, dada kita akan terasa sesak atau sesak napas. Kemudian kita juga akan mengalami panas atau suhu badan kita di atas 3,8 derajat Celcius. Kemudian tenggorokan kita juga kayak terasa sakit. Kemudian juga akan sering batuk-batuk seperti itu. Terus penyakit COVID-19 ini juga disebabkan tadi yang namanya virus, yaitu virus corona. Kemudian penyakit COVID-19 ini juga menularkan manusia juga, yaitu penularannya bisa melalui kontak langsung dengan penderita COVID-19 yang bisa melalui percikan air liur, kemudian berjabatan tangan langsung atau bersentuhan tanpa kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita berbincang-bincang dengan namanya penderita COVID tanpa kita menggunakan masker. Kemudian cara pencegahannya supaya tidak mengidap penyakit COVID-19 ini adalah yang pertama, saat kita bepergian atau keluar dari rumah jangan lupa menggunakan masker, ataupun kita kontak langsung dengan orang lain itu harus kita menggunakan masker. Intinya seperti itu. Kemudian kita harus juga rajin cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 ataupun 60 detik. Terus kemudian juga kita akan jangan lupa olahraga ringan di rumah, olahraga kecil-kecilan seperti itu, melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian kita juga mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, makanan buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Kemudian kita juga tetap membersihkan perabot-perabot yang ada di rumah kita, jangan sampai ada debu-debu yang dapat mengundang virus itu masuk. Kemudian kita juga menjaga daya imunitas tubuh kita sendiri, karena imunitas yang rendah ini juga akan memicu datangnya suatu penyakit yang tidak lain adalah kemungkinan bisa terinfeksi virus corona seperti itu. Kalau daya imun kita kuat, maka kita juga kemungkinan akan terhindar yang namanya virus corona yang dapat membahayakan kesehatan kita. Kemudian selama pandemi COVID-19 ini juga tentunya akan mengalami kecemasan atau stres pada diri kita sendiri. Adapun cara mengurangi stres itu sendiri, yaitu ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menghindari rasa cemas ataupun stres selama pandemi COVID-19 ini. Dimana mengurangi rasa cemas itu kita harus yang pertama batasi aktivitas kita terkait mendengar sebuah kayak berita di televisi maupun di media sosial. Kita itu harus membatasi hal-hal seperti itu. Misalkan kalau kita mau menonton televisi ataupun berita terkait COVID-19, ada berapa banyak kasus yang sudah terjadi di Indonesia, itu kita harus sering-sering kurangi terkait untuk mendengarkan berita COVID-19. Misalkan kita mau mendengarkan satu hari itu hanya cuma satu kali dan sudah ditentukan waktunya. Misalkan kita ambil di jam sore, itu kita hanya satu kali, dibatasi dengan berapa menit. Itu supaya untuk menghindari rasa cemas yang terlalu berlebihan.
Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengisi kekosongan. Misalkan kita kan sering dikarantina di rumah, jadi kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas baru kayak mencari hobi baru di rumah. Bisa memasak, terus kemudian melukis atau menggambar yang suka hobinya mungkin lebih mengarah ke seni. Kemudian kita juga bisa mengisi kebosanan itu dengan cara kita menonton hiburan mungkin di YouTube. Itu bisa menonton kayak video-video lucu untuk mengurangi rasa stres atau kecemasan di pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita juga bisa sharing atau cerita ke orang tua kita sendiri dengan keluarga kita sendiri. Misalkan kita merasa jenuh ataupun merasa cemas, stres, kita bisa keluhkan perasaan kita terhadap keluarga kita sendiri. Nggak perlu keluar rumah, terkecuali kalau rasa cemas kita terlalu berlebihan atau ingin berkonsultasi kepada ahli psikologi atau psikiater. Seperti itu boleh dianjurkan keluar rumah, ataupun bisa nggak perlu keluar rumah tapi juga bisa kita konsultasi melalui online atau media online. Seperti itu kita bisa keluhkan semua perasaan kita kepada ahli psikologi atau psikiater selama pandemi COVID-19 ini. Terus kemudian kita juga tidak terlalu banyak untuk melihat media sosial terkait membaca atau melihat tentang pengalaman dari orang-orang lain yang keluarganya mungkin terkena penyakit COVID-19. Seperti itu kita harus kurangi, tidak perlu membaca pengalaman dari orang-orang lain yang terkena penyakit tersebut di keluarganya. Kita hanya cukup mengisi kekosongan dengan cara aktivitas yang dapat menyenangkan pikiran kita ataupun diri kita sendiri. Seperti itu tadi, kita harus mencari hobi baru, kita juga harus mungkin bercerita dengan keluarga kita sendiri. Kemudian kita juga mengisi hiburan kayak menonton televisi yang mungkin sifatnya kayak hiburan saja, menonton video-video lucu di YouTube. Seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu memikirkan media sosial ataupun berita terkait informasi COVID-19 yang sudah merenggut nyawa seseorang sudah terlalu banyak, mungkin seperti itu. Jadi untuk mengurangi kecemasan saja. Kemudian kita juga harus bijak dalam menerima informasi terkait kasus COVID-19 itu. Misalkan kita mendapatkan informasi dari WA ataupun dari media sosial lainnya, kita harus pintar-pintar menyaring informasi yang sudah kita terima. Tidak boleh asal saja diteruskan misalkan ke grup WA. Kita harus saring dulu kebenarannya terkait berita tersebut. Jadi biar tidak menambah kecemasan orang lain, dan kita harus tetap menenangkan diri, jangan lupa olahraga, dan juga harus memperhatikan adanya protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker jika berkontak dengan orang lain ataupun bepergian keluar dari rumah, dan juga harus rajin cuci tangan setelah melakukan aktivitas atau mungkin berjabat tangan dengan orang yang mengalami positif COVID-19. Seperti itu. Kemudian dan juga kita harus rajin-rajin mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga meningkatkan daya imun kita. Kalaupun kita batuk, itu harus menggunakan etika batuk yang benar, seperti kita menggunakan masker ataupun tisu. Jika kita sudah melakukan bersin, tisu ataupun itu harus dibuang ke tempat sampah. Terus tangan kita harus dicuci secara bersih, dan kalaupun kita tidak mempunyai tisu pada saat kita batuk, juga kita bisa menutup dengan lengan kita sendiri seperti ini, dan tidak boleh batuk dengan sembarangan, nanti akan menyebarkan virus-virus orang lain. Dan mungkin kita juga bisa menjaga diri kita secara baik supaya COVID-19 ini akan menurun.
Mungkin sekian dari penyuluhan saya. Semoga masyarakat yang ada di rumah akan sedikit tahu bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa kita selama pandemi COVID-19. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.